Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki pertemuan perdana Pak nggih. Setelah hari raya wonten masjid mriki nggih. Bermutabah dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama, kula badhe menyapa dumateng panjenengan, kaifa halukum? Tus pundi Pak, sami sehat sedanten nggih? Alhamdulillah rabbil alamin. Ingkang nomor kalih, ingkang biasa dipun tangkletaken seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Piyambakipun sering ngaturaken pertanyaan kaifa halukum ma'allah. Niki pertanyaan ibaratnya sebagai bentuk nasihat. Bagaimana kabar ibadahnya kepada Allah? Pertanyaan yang seperti ini bagi seorang mukmin muslim bukan maksudnya ingin supaya saling menunjukkan amal baiknya kepada orang lain, tetapi dimaksudkan untuk semoga semua kita terus saling bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Para ulama sering ngaturaken dalam kajian-kajian mereka menanyakan kaifa halukum ma'allah, bagaimana kondisi ibadah kita kepada Allah. Ini sebagai satu bentuk pepeling kalau dalam bahasa kita. Semoga semua kita termasuk hamba-hamba yang terus senantiasa
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Iwani fidin, para bapak lan para ibu lan para sederek sedaya ingkang mugi tansah dipun berkahi dening Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur datang Allah tabaraka wa taala dipun kempalaken kembali wonten tempat yang mulia punika, wonten masjidipun Allah taala. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang mereka mau berkumpul di salah satu masjidnya, rumahnya Allah taala, yatluna kitaballahi, mereka mau membaca kitabullah, mempelajari ajarannya, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari di tengah-tengah mereka, illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidak lain melainkan Rasulullah mengkabarkan kaum tersebut akan diberikan ketenangan oleh Allah taala, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah taala, wa haffatuhumul malaikah, mereka akan dikelilingi malaikat-malaikatnya Allah, mendoakan di antaranya doa ampunan yang diberikan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Iwani fidin, para bapak, para ibu lan para sedherek sedaya ingkang mugi tansah dipun berkahi dening Allah tabaraka wa taala. Kita akan melanjutkan membaca kitab yang selama ini telah kita baca, kitab Riyadhus Shalihin, peringatan min dau'il kitabi was sunnah, yang berisi tentang ajaran yang dikutip dari banyak ayat dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang ke-65, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan pembahasan tentang babu dzikril maut. Manusia itu hendaknya senantiasa mengingat apa yang disebut dengan kematian. Wa qasrul amal, tidak banyak melabuhkan angan-angan kecuali harapan untuk dimasukkan di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Seperti biasanya Al-Imam An-Nawawi mengawali masing-masing bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kalau beliau tidak mengutip firman Allah taala, nanti setelahnya akan disampaikan hadis-hadis Nabi yang mulia. Yang pertama, beliau menyampaikan pembahasan tentang seperti apa yang disampaikan oleh Allah taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, yang telah kita ilmui berdasarkan dari apa yang difirmankan oleh Allah taala. Ayat ini menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan pasti akan datangnya kematiannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati, apa yang telah kalian lakukan di dunia akan diberikan kepada kalian nanti pada hari kiamat. Allah menjelaskan puncak kenikmatan itu adalah faman zuhziha 'anil nar, kalau seorang hamba itu dibebaskan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka orang tersebut baru bisa dikatakan orang yang sukses, orang bergembira,
orang yang akan berbahagia. Ayat ini menjelaskan bahwasannya apapun bentuknya yang telah kita peroleh dalam urusan dunia ini, kalau tidak mengantarkan ke dalam kenikmatan surga, maka tidak bisa dikatakan kesuksesan bagi seorang mukmin. Apakah itu hartanya, apakah itu kesempatan yang diberikan, apakah itu nikmat-nikmat yang lain dalam bentuk waktu dan organ tubuh yang diberikan, kok tidak bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sebanyak apapun harta, waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka itu tidak bisa dikatakan kesuksesan jika nikmat itu tidak bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan firman Allah lagi dari surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Semua kita ini adalah makhluk yang tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita juga tidak tahu di mana, bumi mana, tempat mana besok ini kita akan meninggal dunia. Selanjutnya beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala lagi, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, makhluk yang bernyawa itu apabila datang ajal mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, mereka tidak akan bisa menunda meskipun hanya sekejap pun, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, dan tidak akan mereka bisa memajukan. Banyak ayat yang disampaikan oleh beliaunya, oleh Al-Imam An-Nawawi, sampai kemudian dari beberapa ayat yang menjelaskan, dan kita telah berilmu tentang hal ini seperti yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang berikutnya. Beliau menyampaikan banyak hadis yang beliau sebutkan, diantaranya riwayat dari Ibnu Umar. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi, wonten salah setunggalipun wekdal dawuhipun Ibnu Umar, Rasulullah nate piyambakipun ngaturaken nasihat, Rasulullah memegang kedua pundakku, kata Ibnu Umar. Kemudian menasihati. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya, hiduplah di dunia ini wahai Ibnu Umar, ka'annaka gharibun, seperti engkau ini seorang pengembara, au abirus sabilin, atau seorang musafir. Dalam riwayat ini, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, Ibnu Umar menjelaskan sabda Rasulullah ini dengan penjelasan beliau, idza amsayta fala tantadhiris sabah, bila kamu memasuki waktu sore, jangan menunggu waktu pagi besoknya. Wa idza asbahta, kalau engkau masuk pada waktu pagi, fala tantadhiril masaa, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatik, manfaatkan waktu sehat yang diberikan oleh Allah, lima rodik, sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatik limautik, manfaatkan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah sebelum datang matimu. Rawahu Al-Bukhari, kata Imam An-Nawawi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya waktu kita ini terbatas. Jangan sampai salah memanfaatkan waktu yang cuman sebentar ini. Waktu yang cuman
a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Yang umur sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih umurnya dari itu, wa aqalluhum, sedikit sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi wa anhu, termasuk dari apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah ngaturaken nasihat, ma hakum ri'in muslim, tidak pantas bagi seorang muslim, lau syai'un yusi fihi, tidak pantas bagi seorang muslim dia memiliki sesuatu dalam hidupnya yang seharusnya dia berwasiat tentang sesuatu tersebut, yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indah. Kok dia sampai ada waktu 2 malam dia diberi kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala, dia punya harta, dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah, tetapi dia tidak pernah berwasiat. Banyak makna disampaikan oleh mereka para ulama tentang hadis ini. Pertama, diantaranya adalah disyariatkannya orang itu memiliki wasiat-wasiat tertentu kepada keluarganya, kepada orang-orang yang ditinggalkannya, termasuk wasiat terhadap harta yang dimiliki. Mungkin dia adalah orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Bahkan ditegaskan dalam riwayat ini, Rasulullah tidak boleh sampai dia bermalam 2 malam, nanti riwayat yang berikutnya 3 malam saja. Kok dia belum sempat berwasiat kepada anak-anaknya, keluarganya, berwasiat tentang supaya mengambil sikap dan terbaik dalam hidup ini untuk kehidupan setelah kematiannya. Di antaranya juga berwasiat tentang kemaslahatan dunia yang lain, termasuk di antaranya adalah harta yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Di antara hikmahnya apa? Supaya nanti ketika dia meninggal dunia, kapan waktunya yang entah kapan dikabarkan tidak ada yang tahu, anak-anak atau keluarga yang ditinggalkannya sudah memiliki pemahaman tentang apa yang akan dilakukan sepeninggalnya nanti, termasuk pesan-pesan untuk mengurus hartanya dengan baik dan dimanfaatkan dan tidak melakukannya kecuali dalam ketaatan kepada Allah, di antara pesan yang baik. Namun di antara pesan yang lain, mereka para ulama menjelaskan dalam riwayat ini dimasukkan dalam bab tentang mengingat kematian. Maksudnya adalah pesan bahwa manusia itu sewaktu-waktu bisa meninggal dunia, begitu. Jadi hendaknya dia memiliki pesan-pesan dan nasihat-nasihat kepada keluarganya. Mungkin lek aku mati, lek aku mendadak meninggal dunia misalkan, dia pesan begini dan begitu. Bukan perkara yang tabu. Seperti kata orang Jawa, katanya ojo ngomong ngono ndak ilok. Ojo ngomong mati-mati, engko mati tenan. Perihal tentang kematian ini adalah sesuatu yang memang itu adalah bagian dari syariat. Untuk kita mengingat kematian, apalagi mereka yang memiliki keluarga, anak yang banyak, harta yang banyak, supaya nanti hartanya tidak jadi bahan rebutan, pertengkaran. Betapa banyak orang bertengkar masalah harta setelah orang tuanya meninggal. Apalagi orang tua itu termasuk orang tua yang ditakuti dan disegani. Akhirnya tidak berani melakukan sikap kecuali dari pesan-pesan. Maka dari situ dinasihatkan untuk menasihatkan, yaitu meninggalkan pesan dan wasiat. Kenapa? Dalam pembahasan ini dimasukkan dalam bab ini
pertanda dan mengingatkan bahwasannya nyawa itu bisa kapan waktunya mendadak, kapan-kapan bisa saatnya kita diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau riwayat yang tadi itu 2 malam saja batasnya, riwayat yang berikutnya dari riwayat Muslim, yabitu thalatha layalin. Tidak boleh seorang itu sampai diberi waktu 3 malam dia tidak memiliki wasiat kepada keluarganya. Sering-seringlah berpesan kepada anak dan istri kita, nanti kalau saya meninggal jangan pernah tinggalkan sunnah ini misalkan. Nanti kalau saya meninggal terus ngaji sampai tuwek le, bapak raiso baturi ngaji misalkan. Nanti kalau saya meninggal terus ikutlah dan ambil andil dalam berjuang menegakkan sunnah-sunnah Nabi misalnya. Itu ada peninggalan bapak, nanti gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratmu misalkan. Itu termasuk, ini maksudnya tidak boleh seorang muslim kecuali dia harus sering memberikan wasiat-wasiat dan pesan-pesan terbaik kepada keluarganya. Qala Ibnu Umar, ma marrat alayya lailatul mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya setelah mendengar wasiat Rasulullah tersebut, pesan Rasulullah tersebut, katanya Ibnu Umar, ma marartu alayya lailatun, tidak pernah berlalu 1 malam pun yang diberi kesempatan oleh Allah kepada diriku kecuali illa wa indi wasiyati, tidak lain melainkan aku senantiasa berwasiat kepada keluargaku. Berarti pesan dan nasihat Rasulullah untuk senantiasa berpesan kepada keluarga tentang nasihat-nasihat yang baik itu adalah bagian dari sunnah Nabi yang diperintahkan, bukannya ndak ilok. Sudah ilok, mati tenan piye Pak, aja ngomong ngono. Kita sama-sama ilmui. Ini bagian dari pesan Rasulullah. Termasuk di antara kebiasaan para salafus soleh berdasarkan sabda Rasulullah. Mengatakan, kita meninggalkan pesan barangkali ketika mau malam ngobrol-ngobrol dengan keluarganya. Tidak ada yang tahu apakah kita tidur malam nanti, kemudian besok pagi kita masih membuka mata kita. Tidak ada yang tahu. Dari pesan dari wasiat Imam An-Nawawi dari hadis Nabi yang bersumber dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis salajengipun dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khattan nabiyyu khututan, Nabi pernah menggaris gambar garis, faqala hadzal insan, digambar ini adalah manusia ibaratnya, wa hadza ajaluhu, dan ini ajalnya. Di dua bab ini adalah perjalanan hidup manusia, di atasnya ajalnya. Fa bainahuma kadzalik idja al-khattu al-aqrab, tengahnya beliau menggaris serut panjang melebihi 2 gambar yang pertama tadi itu. Dan Rasulullah mengatakan yang tengah ini adalah ajal, angan-angan manusia. Nanti angan-angannya lebih panjang, riwayatnya di sini, ajalnya di sini. Angan-angan manusia itu lebih panjang. Nanti digambarkan manusia itu dengan semua hasrat hidupnya di dunia, yang diharapkan inginlah dia itu menggambarkan ini dan itu. Ini yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dengan Qasrul Amal, tentang celaan orang itu banyak berangan-angan tentang dunia. Hadis yang berikutnya sama maknanya. Nabi menggambar sebuah persegi 4 begitu. Khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta murabbi'an wa khatta fil wasati kharijan minhu wa khatta khutatan sighara ila hadzal ladzi fil wasati min janibi allati fil wasat faqala hadzal insan, ini ibarat gambar manusia, wa hadza ajaluhu muhitan bihi,
ajalnya senantiasa membayang-bayangi manusia, kata Rasulullah. Au qad ahata bihi wa hadha alladhi huwa kharid amaluhu. Ini yang di bawah ini adalah angan-angannya manusia, macam-macam yang diangan-angankan. Wa hadhil khutat as-sighar al-a'rad. Beliau menggambar lagi yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan manusia. Dia sakit, dia sembuh, dia sakit, ini mengerjakan ini dan itu. Fa in aqta'ahu hadza nahashahu hadza wa in aqta'ahu hadza nashahu hadza. Bisa sakit sembuh, bisa sakit sembuh, tetapi angannya panjang padahal hidupnya cuma sekian semua. Jadi angan-angan manusia itu seringkali lebih panjang dari umurnya, dari kehidupannya. Kalau dalam bab yang pembahasan di Maryam kemarin, bahas tentang tata cara kayak bikin rumah saja, kita ceritakan orangnya sudah meninggal, rumahnya masih meger-meger gitu. Nah, begitu contohnya itu. Angan-angannya nanti bisa begini dan begitu. Hadis yang berikutnya tentang hal ini, telaan orang berangan-angan terhadap dunia ini, dari riwayat dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru, beliau bersabda, qala badiru bil a'mali sab'a, bersegeralah melakukan 7 perkara. Apa itu? Yang pertama, hal tantadziruna illa faqra munsiyah. Janganlah menunggu kemiskinan yang melupakan dirimu kepada Allah Ta'ala. Beramal, kadang-kadang kita menjadikan alasan mau berinfak saja tidak punya, padahal infak tidak harus dengan harta, gitu. Awina mudghiyah, janganlah menunggu di dalam beramal itu kaya. Kalau sudah kaya kadang-kadang malah lupa. Sinten Pak orang yang kaya kemudian lupa? Itu contohnya kalau dalam Al-Quran mungkin Qorun. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya ini dan itu dalam urusan kekayaan dunia. Saya akan melakukan ini dan itu. Kesuwen beramal tidak ngenteni sugih Pak nggih. Berinfak tidak ngenteni sugih. Basa sugih tenan Qorun lali. Gini Bapak. Katanya ini loh, dari jerih payah saya kok diinfakkan, ini bagaimana begitu. Jangan menunggu kaya untuk beramal. Nah, dan jangan juga tadi yang pertama menunggu harta kita habis baru sadar kalau kita dulu pernah punya kekayaan sampai miskin. Ini teguran dari Allah. Au maradha mufsida, jangan menunggu sakit yang membinasakan. Mau beramal nunda-nunda waktu sampai kemudian ditegur dengan sakit oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan melakukan 7 perkara ini. Au haraman mufannida, atau jangan dalam beramal menunggu nanti kalau sudah tua, lanjut usia. Karena kalau sudah lanjut usia orang itu biasanya lupa. Haroman itu menjadi lupa atau tidak ingat. Kalau dalam bahasa penyakit tua itu sering dikatakan pikun. Ada ndak orang yang memiliki sikap seperti ini? Banyak. Anak-anak muda itu kalau diajak untuk beramal soleh, pengajian, sholat, engkau lek wis rabi tak sholat. Basa wis rabi engko lek duwe anak tak salat. Engko lek wis tuwek ae. Seolah-olah ibadah itu hanya tugas dan kewajiban orang-orang yang sudah tua. Giliran tua ndak bisa. Lah kenapa? Hatinya berkhianat, jiwa raganya juga berkhianat. Kenapa? Karena sejak kecil tidak terbiasa melakukan kebaikan. Waktu ketika sudah tua dia tidak bisa melakukan semua perbuatan tadi itu, karena tidak menjadi kebiasaan dirinya. Mengatakan tidak bisa dia mau beramal kok nunggu tua.
Giliran tua sudah lemah, tidak bisa dia melakukan semuanya tadi itu. Jangan nunggu-nunggu kata Rasulullah hal-hal ini. Au mautan mujhiza. Ini semakna dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Cuman cara penyampaiannya Rasulullah dalam bentuk peringatan ini. Kalau tadi dalam bentuk perintah, dalam bentuk peringatan. Berhati-hatilah dengan hal ini. Jangan sampai menunggu datangnya kematian yang kamu sudah tertutup riwayatmu dan amalmu sudah tidak akan terbuka lagi. Au ad-dajjal, jangan sampai menunggu yaitu datangnya dajjal. Dajjal itu fitnah yang luar biasa. Banyak orang tidak bisa melakukan amal soleh dan menjadi kufur gara-gara dajjal sudah datang. Pagi beriman bertemu dengan dajjal langsung kufur. Fasarru ghaibi yantadir. Fasarru ghaibi yuntadhar. Afwan. Sedangkan kejahatan itu tersembunyi dan dia akan muncul pada waktunya sewaktu-waktu. Jangan pernah kemudian lengah. Awis sa'ata was-sa'atu adha wa amaru. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kejahatan akan muncul atau setidaknya waktunya habis datangnya hari kiamat. Sedangkan kiamat itu lebih dahsyat ketika orang nanti datang waktu tersebut, dia hidup pada waktu itu tidak ada lagi kesempatan untuk dia karena sudah selesai tenggang waktu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi kemudian Rasulullah menyampaikan aktsiru, banyak-banyaklah dzikra hadimil ladzat, mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yakni al-maut, datangnya kematian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat yang disampaikan oleh beliau. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang pembahasan hal ini supaya kita itu banyak mengingat kematian. Bab yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada banyak tata cara mengingat kematian. Kalau disebutkan dalam banyak riwayat, para ulama menjelaskan bahwasannya banyak dampak baik kalau orang itu mengingat kematian adalah yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat kepada Allah. Kemudian qanaatul qalb, hatinya akan qanaah, dan yang ketiga adalah wanasyatul ibadah. Ibadahnya akan semakin rajin karena dia menyadari betul-betul akan hal tersebut. Tetapi sebaliknya kalau orang tadi itu lupa terhadap kematian, biasanya adalah dia itu menunda-nunda di dalam bertaubat kepada Allah. Taswifut taubah, dia akan menunda-nunda dalam bertobatnya kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua biasanya tarkur ridho bil kafaf, tidak pernah qanaah. Dan yang terakhir malas, at-takasul fil ibadah, biasanya malas dalam beribadah. Coba anak-anak muda itu loh yang kadang-kadang coba sekian banyak begini, pemudanya berapa? Kadang anggapannya begitu karena merasa bahwasannya dia masih akan panjang umur. Padahal kematian itu bisa menghampiri siapa saja. Bab yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi termasuk tata cara di antara mengingat kematian. Beliau membahas dalam satu bab, bab istihbabi ziyaratil kubur. Bab dianjurkannya berziarah kubur. Di antaranya apa? Di sini disebutkan lirrijali, apalagi baik dari kaum laki-laki. Kalau perempuan itu kalau ziarah kubur seringnya baper. Kalau sampai baper, terbawa perasaan, kemudian nanti salah melakukan sikap sampai meratap-ratap,
menjadi terlarang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Dulu ketika akidah para sahabat masih belum mapan, beliau pernah melarang orang itu ziarah kubur. Dalam sebuah riwayat dari Buraidah radhiyallahu taala anhu disampaikan oleh Imam Nawawi ini, Imam An-Nawawi menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di antara Rasulullah melarang ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur. Sekarang setelah beliau melihat akidahnya para sahabat sudah matang ilmunya tentang bagaimana ziarah kubur, beliau memerintahkan fazuruha. Riwayat Muslim disebutkan demikian. Ini sebagai bentuk pesan bahwasanya ada praktek-praktek ziarah kubur yang terlarang memang. Ziarah kubur itu ada 3 bentuknya. 1, ziyaratun masyru'ah. Ziarah yang disyariatkan yang ini. Yang 1 tujuannya adalah mengingat kematian. Yang kedua adalah mendoakan orang yang meninggal tersebut. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan ad-du'a'u bukan ilah. Kalau ilah nanti kepada si kubur tidak boleh berdoa. Prakteknya banyak orang sekarang ini menjadi marak. Di masyarakat mereka melakukan praktek ziarah kubur tetapi tabarukan ke kuburan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari praktek amal yang seperti itu. Ziarah kubur yang diperintahkan oleh Rasulullah ini menjadi kedok alasan mereka melakukan praktek ritual, padahal hal tersebut terlarang. Yaitu apa? Meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Kadang yuk kita ngomong yang seperti ini kita dipleset-plesetkan. Itu loh, ziarah kubur kok tidak boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Ilmunya jelas, bahkan Rasulullah memerintahkan. Yang terlarang itu adalah praktek-praktek ziarah kubur yang cenderung mengandung unsur kesyirikan. Praktek-praktek ziarah kubur yang mengandung unsur kebid'ahan. Tetapi kalau ziarah kubur masyru'ah, maka kita akan berpahala. Di antaranya apa kita? Yaitu mengingat kematian tujuannya. Yang kedua adalah mendoakan si mayit. Bukan malah minta kepada si mayit. Nah, kebanyakan orang meminta kepada si mayit, ini yang terlarang. Riwayat yang berikutnya dari Ibunda Aisyah, bahkan beliau mengkabarkan Rasulullah itu tidak hanya memerintahkan, bahkan beliau mencontohkan. Panjenengan sumerepak nggih bilih griyanipun Rasulullah kalian Ibunda Aisyah niku wonten celakipun Masjid Nabawi ingkang sakmenika dados kuburanipun makamipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking griyanipun Ibunda Aisyah, griyanipun Rasulullah ingkang celak Masjid Nabawi punika, panjenengan menawi dari arah masjid mereka berjalan ke depan agak ke kiri niku enten kuburan naminipun kuburan Baqi. Napa ingkang dipun riwayataken Ibunda Aisyah? Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Ibunda Aisyah nate matur kana Rasulullah kullama kana lailatuha mir Rasulillah. Rasulullah itu apabila datang waktu jatah beliau pulang ke rumah Ibunda Aisyah dari jatah istri-istrinya yang lain, ketika beliau pulang ke rumahnya Ibunda Aisyah yang dekat Baqi, yang dekat kuburan Baqi atau dekat Masjid Nabawi itu, Ibunda Aisyah menceritakan yakhruju min akhiril laili ilal Baqi. Rasulullah itu sering menyempatkan kalau malam, akhir malam beliau berjalan ke arah kuburan, ziarah kubur bengi-bengi Pak, dekat dengan rumahnya.
kuburannya niku. Mekaten. Piyambakipun mlampah wonten mriku, piyambakipun ziarah kubur. Datengipun ceritane Ibunda Aisyah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, fayaqulu assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa atakum ma tu'adun. Niki termasuk di antara adab masuk ke kuburan. Contoh ke kuburan yang dibaca Rasulullah itu ini, mendoakan si mayit. Jangan kemudian masuk ke kuburan malah apa? Minta kepada orang yang sudah mati. Wonten mriki enten napa mboten? Daerah kula kok kuwata, ndang ruwombongan ngoten. Terus mengaku bar ziarah teng wali sana, dagang aku sakniki malih laris. Ya teng romo niku napa sing dianu? Ya ngalap berkah. Nah, ini yang tidak boleh. Ziarah kubur itu ya dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana tata caranya? Rasulullah masuk ke area pekuburan tersebut dengan kemudian membaca salam dan doa. Bagaimana doanya yang diriwayatkan? Ya ini diantaranya. Tadi itu termasuk salam dengan riwayat yang lain. Inti maknanya sama, cuman lafadznya berbeda-beda. Nyuwun sewu, jamaah Masjid Ibrahim lafadz ingkang dipun damel ingkang pundi? Apal napa mboten? Tengere lek mboten apal berarti lek mlebet kuburan mboten nate ndongakne sing cedok. Nggih. Lek apal berarti panjenengan sering praktek, alhamdulillah. Sing panjenengan apal riwayat sing pundi? Dari Ibunda Aisyah niki wau napa saking Buraidah, di antara yang masyhur menyampaikan assalamu alaikum ya ahlat diyari minal mu'minin, gitu. Assalamualaikum, mendoakan keselamatan kepada tadi itu. Ini ada contohnya dari Rasulullah. Wa inna insyaallah bikum lahikun, mengkabarkan ingat mati dalam doa ini. So insya Allah aku yo bakal ndang nyusul panjenengan sami. Mekaten. Jadi ziarah kubur yang pertama selain mendoakan orang yang meninggal yang kita berziarah di situ atau kaum mukminin secara umum dalam salam kita, yang kedua adalah mengingat kematian. Mengingat kematian itu bukan sesuatu yang pamali kalau diucapkan, tidak. Diajarkan masuk ke kuburan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah benjing kula nggih bakal nyusul panjenengan sami. As'alullaha lana, kula suwunaken dhateng Allah untuk panjenengan sami ingkang sampun sedo. Walakumul afiyah, aku berdoa kepada Allah untuk diriku dan kepadamu wahai saudara-saudara mukminku, mugi-mugi panjenengan sami kula dalah panjenengan sami mengke selamat, tidak terjadi apa-apa ketika nanti berhadapan dalam pertanggungjawaban kepada Allah tabaraka wa taala. Panjenengan sing pundi sing biasane didamel? Napa sing niki? Riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Lek kula sing niki wau Buraidah. Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kalau dari Ibnu Abbas riwayatnya masuk kuburan, mendoakan ke kuburannya itu dari Ibnu Abbas, ini riwayatnya assalamualaikum ya ahlal kubur. Macam-macam banyak. Biasanya kalau gitu, ya tergantung hafalannya masing-masing. Yaghfirullahu lana, mugi-mugi kan Allah bakal ngampuni lana dumateng kula, walakum dan dumateng panjenengan sami, walakum antum salafuna, kamu para pendahulu-pendahulu kami orang-orang yang beriman, wa nahnu bil athari, bahwasanya kami semuanya akan menyusul jejak-jejak kalian. Mekaten.
Ingkang pundi, Pak? Sing panjenengan niki kados kedah ngeten iki, Pak. Bar ngaos ngeten iki umpami panjenengan ingkang sampun mempraktekkan, alhamdulillah kita update ilmunya. Oh, demikian banyak doa-doanya masuk kuburan, mendoakan dalam berziarah, ini adabnya. Orang malah teko-teko, "Mbah, aku lagi susah, Mbah. Paring ngono anu to, Mbah." Nah, enten ngoten niku wonten YouTube niku enten. Ngono ya dikatakan katanya seorang yang berilmu. Dia nyeluk mbah-mbah tapi pakai bahasa Arab. Jid itu kan, jid itu kakek. Cucu lagi susah nih, Jid. Mau cicilan rumah, Jid. Tolong dikirimin duit dong, Jid, katanya. Minta duit kepada orang yang sudah meninggal. Tidak. Ziarah yang disyariatkan itu, satu mendoakan orang yang meninggal, yang kedua mengingat kematian. Boleh. Nah, dan berziarah tidak kepada satu kuburan tertentu saja yang dikeramatkan. Di semuanya, karena tujuannya mengingat kematian. Atau mungkin orang terdekat kita yang kita ingin mendoakannya barangkali. Meskipun juga berdoa tidak harus datang ke kuburan, bisa setelah kita waktu-waktu mustajabah kita untuk kedua orang tua kita, apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka itu butuh, bukan malah dimintai, tetapi malah butuh kita berikan permohonan doa, yaitu itu kita mohonkan kepada Allah untuk mereka. Karena mereka sedang pada waktu terputus amalnya di dunia. Maka bab yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi ndawuhaken bab tentang tidak bolehnya orang itu meminta kematian. Mungkin karena permasalahan hidup, jibek terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Babu karahati tamanil maut. Bab tidak diperbolehkannya orang yaitu mencita-citakan atau mengharap kematian. Bisa babi durrin, disebabkan karena sulitnya ujian hidup. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Imam An-Nawawi ngaturaken Rasulullah ngaturaken la yatamanna ahadukumul maut. Tidak boleh orang itu berdoa kepada Allah supaya dimatikan. Tidak boleh mengharap-harap kematian. Imam muhsinan, meskipun mungkin dia dalam keadaan sudah baik, dalam keadaan taat mungkin. Kenapa? Fala'allahu yazdad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ketaatannya akan terus bertambah. Kenapa Allah takdirkan akan banyak ketaatan yang berikutnya kok sudah meminta cukup? Padahal nanti orang meninggal itu tidak ada orang meninggal kecuali menyesal. Kalau dia tergolong orang yang banyak amalnya, menyesal. Mengapa dulu dia tidak menambah kebaikannya? Kalau dia orang ahli maksiat, dia akan menyesal mengapa dulu saya tidak meninggalkannya. Maka mengharap kematian itu tidak boleh, kata Rasulullah, meskipun dia orang yang sudah baik. Kenapa? Bisa jadi bahkan akan bertambah kebaikannya. Wa imamu syiah, bagaimana kalau dia kondisinya dalam keadaan buruk? Wis aku dosa ku akeh timbang tuwa mbah dosa aku tak mati wae, ngoten. Boleh, kata Rasulullah, tetap tidak boleh. Kenapa? Fala'allahu yasta'tibu, bisa jadi takdir berbicara lain, piyambake mengke bakal menjadi baik setelah dia bertobat. Siapa yang tahu? Mengatakan dawuhipun Rasulullah. Riwayat salajengipun dari Abu Hurairah, la yatamanna ahdakumul maut. Sekali lagi jangan, tidak boleh seseorang di antara kalian menginginkan kematian. Wala yad'u bihi,
juga tidak boleh berdoa kepada Allah minta mati, tidak boleh. Min qabli ayyatiyahu, sebelum benar kematian itu telah waktunya datang. Innau idza mata inqata'a amaluhu. Kenapa? Karena kalau sudah mati terputus amalnya. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Ketahuilah kata Rasulullah, orang itu kalau beriman tidaklah bertambah umurnya kecuali bertambah kebaikannya. Syaratnya apa? Beriman. Orang beriman itu semua kondisinya akan menambah kebaikannya. Bagaimana tidak? Duduknya dia ibadah, berdirinya ibadah, tindak tanduknya ibadah, ucapannya ibadah. Begitu. Maka tidak boleh meminta kematian. Niku saking Abu Hurairah. Riwayat salajengipun dipun kutip Al-Imam An-Nawawi saking sahabat yang mulia Anas bin Malik. La yataman nayanna ahadukumul mauta. Sira kabeh panjenengan boten angsal nyuwun dhateng Allah kematian lidzurrin asabahu, karena satu musibah yang tidak menyenangkan yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, pol-polane menawi ndonga ngeten iki angsal, dawuhipun Rasulullah namung ngeten iki dongane. Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairon li, jika hidup akan mendatangkan kebaikan yang lebih banyak bagiku. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairon li, wa tawaffani, dan wafatkan diriku, idza kanatil wafat, kalau meninggal atau mati khairon li, itu lebih baik. Namung mekaten sing oleh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus termasuk ini bahwasanya intinya kita itu tetap harus mengingat kematian dan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini. Jangan sampai terjebak dalam kemaksiatan. Maka dari itu nasihat, terus puncak dari nasihat itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Aku waleh ngaji, napa waleh Makde? Ngaji paling sing diomongne mek kon apik, kon ngedohi larangan, kon ngerjakne perintah. Paling mek ngono sing diomongne. Nggih niku. Puncak ajaran niku nggih ngoten niku. Maka sering-seringlah terus mengingatkan supaya kita mendapatkan keberkahan, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan. Bab yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang mengingatkan kita jangan lupa setiap tindak tanduk kita itu hendaknya perkara yang bisa mendatangkan kebaikan akhirat. Dalam bab babul warok wa tarkus syubhat. Warok, zuhud dan warok niku biatan hal-hal ingkang meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan masalah tentang akhirat. Imam An-Nawawi mengawali dengan menyampaikan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dan kamu menganggapnya perkara tentang akhirat itu ringan-ringan saja, padahal pembahasan tersebut ada di sisi Allah yang maha besar. Salajengipun inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Pembahasan ngeten niki bapak-bapak, ibu-ibu, sering dianggap sepele. Lek mik ngono pun ngertos kula. Wis ora reh Allah kon ngencane sing apik-apik tok. Ya memang ini ajaran syariat. Puncaknya ya ini, kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Tetapi banyak orang itu tidak mengerti mana perintah dan mana larangan. Ketika disampaikan bahkan mereka mencelanya, termasuk tadi itu kesalahan-kesalahan dan kesyirikan.
Salajengipun Al-Imam An-Nawawi ngaturaken hadis saking Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun, perkara-perkara yang dihalalkan niku sebenarnya sudah jelas. Wal harama bayyinun, perkara-perkara sing haram niku sebenarnya sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun, nanging di antara perkara yang halal dan haram itu seringkali ada perkara yang disebut perkara yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak semua orang diberikan nikmat oleh Allah tahu ilmu tentang halal haram. Kalau kita diberikan ilmu tentang halal haram, alhamdulillah Pak. Tinggal kita berusaha terus mengingatkan untuk kita saling menjalankan. Karena al-alimu al-amiluna bi ilmihim, orang itu baru dikatakan alim, berilmu, kalau ilmunya itu berusaha diamalkan. Maka setiap hari puncak dari kajian itu terus mengingatkan itu saja, tentang halal haram, ini tidak boleh, ini haram, ini dosa, ini tidak mengapa, yang itu saja yang diperintahkan. Maka jangan bosan-bosan kalau pengajian, kadang-kadang kajian dia cuman isunya pindah ke sana yang dibilang itu, pindah ke sini ke sana kemari ya dibilang itu. Ya memang itu puncaknya, menanamkan tentang halal haram supaya kita tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang kita tidak diberikan kemudahan, termasuk perkara-perkara yang subhat. Waqa'a fil haram, siapa yang dia terjatuh tentang keharaman, maka ini yang terlaka. Karra'iyar ahaulal hima, tiang niku yang enggak belajar halal haram. Dawuhipun Rasulullah gambarane kados tiang angon. Tiang angon ingkang angonipun niki wau wonten pekarangan ingkang sanes utawi pekarangan ingkang terlarang. Karra'iyar ahaulal hima yusiku ayar ta'fihi, kados wong angon wedhus ngoten niku lho Pak. Kadang-kadang wedhuse mangan godhong-godhongan sing nyenengke binatang angonane awake dhewe niki wau. Nanging niku senes pekarangane awake dhewe, pekarangane tanggane nggih boten angsal, itu termasuk larangan. Digambarkan oleh Rasulullah, ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja saja punya wilayah kekuasaan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah wilayah kekuasaannya Allah itu dicantumkan dalam perkara-perkara ada yang terlarang. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb, itulah hati. Ada nasihat itu, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita itu kalau mendapatkan nasihat, hati kita itu terenyuh, muhasabah, wah aku isih ngenyangi ini dan itu. Nanging enten amalnya juga bukan atau ndak patek bisa diamalkan, tetapi kadang-kadang menyepelekan ajaran. Walah didik-didik kok syirik, didik-didik kok bid'ah. Oh ngono elek ngaji, lek ngono ya bodoh roh. Ya itulah yang makanya kita terus saling menasihatkan. Hati orang yang beriman itu, nasihat sesedikit apapun dan diulang-ulang seperti apapun, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, nasihat itu akan membekas di hati orang-orang yang beriman. Ketika dinasihatkan dia muhasabah diri. Orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut namanya Allah dia bergetar hatinya. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah keimanannya dari nasihat tadi itu. Tentang semua apa kebaikan dalam hadis ingkang salajengipun dipunaturaken dari sahabat Nawas
bin Sam'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya manusia itu punya filter kebaikan dan kejelekan, Pak. Manusia itu sebenarnya oleh Allah itu diberikan filter. Dawuhipun Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah setiap perangai yang terpuji, setiap akhlak yang baik. Wal ithmu, dosa niku napa? Mahaka fi nafsika. Dosa niku lek mungguhe atine panjenengan, jiwa-jiwane panjenengan, sakjane kita itu ngerti. Ketika kita melakukan dosa itu, hati kecil itu berbicara, Pak. Hati kecil itu berbicara. Al ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Tiang niku sakjane diparingi kayak sinyal tentang kebaikan dan keburukan. Sinyal kebaikan niku lek ngenyangi tentrem atine, Pak. Tetapi kalau keburukan itu, setiap yang kita menjalankan keburukan tersebut, hati kita itu sebenarnya menolak. Oh ini jelek. Tahu sebenarnya. Lha iku dudu wah aku kok tak gowo iki mau. Hati itu berbicara. Tapi seringkali karena hatinya kita mungkin kotor, akhirnya mengabaikan keburukan tadi itu. Keburukan apa? Keburukan apa saja. Puncak keburukan itu adalah kesyirikan. Terus kemudian kemaksiatan, dosa-dosa besar yang berikutnya. Kemudian dosa-dosa yang lainnya. Dalam riwayat yang berikutnya dari Wabisah bin Ma'bad, piyambakipun ngaturaken ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula nate tangklet datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ji'ta tas'alu anil bir. Kamu datang untuk bertanya tentang apa itu kebaikan, wahai Wabisah. Qultu na'am, nggih duhe Rasul. Faqala istafti qalbak. Kebaikan itu tanya pada hati kecilmu, dawuhipun Rasulullah. Mintalah fatwa, tanyalah kepada hatimu. Apakah kita melakukan keburukan atau kejelekan itu, sebenarnya hati kita akan berbicara, oh ini jelek, oh ini buruk. Karena sinyal itu diberikan, kata Rasulullah, dalam hatimu. Istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu tentang kebenaran dan keburukan. Albir ma'id ma'annat ilaihin nafs. Setiap kebaikan itu apa? Setiap setelah engkau melakukan kebaikan itu, hatimu tenang. Itulah kebaikan. Tenang hatimu. Wat ma'anna ilaihil qalb. Jiwamu tentram, hatimu tenang. Tetapi sebaliknya, wal ithmu, kalau dosa itu, apa itu? Mahaka fi nafsik wa taraddada fis sadri. Dosa itu tandanya kalau kamu melakukan, yaitu hatimu akan ragu, hatimu bertanya-tanya. Tapi ini kalau sinyalnya masih berfungsi dengan baik. Dia seorang mukmin yang bergetar dengan kebaikan-kebaikan. Tapi hati itu nanti bisa rusak. Ada qalbun mayyit dan qalbun marid. Hati yang sakit dan hati yang mati. Itu sudah nggak ada sinyalnya ini. Menjalankan kemaksiatan, tetapi malah dia bangga. Ini termasuk min masailil jahiliyah. Kalau dalam bab pembahasan pekan yang bab masail jahiliyah, hati yang sakit diantaranya tandanya, meskipun melakukan kemaksiatan, hatinya sama sekali tidak merasa. Kalau panjenengan mendengar nasihat, melakukan sesuatu yang jelek dan itu kemudian hati panjenengan takut, bersyukurlah. Berarti saat itu mungkin kita masih dikaruniakan hati yang qalbun salim, qalbun yang baik. Sinyalnya masih bagus. Seperti dikatakan Rasulullah ini, kebaikan itu adalah ketika engkau melakukan hatimu tenang, kamu tentram. Tetapi keburukan, mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nas wa aftau. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Naam. Pada suatu hari dikisahkan, ini dari Abi Sarwah, enten salah setunggalipun bikasrisin muhmalah wa fatiha Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Harith ini nanti rabi, Pak, menikah. Uqbah bin Harith tazawwaja ibnah li abi. Pada suatu hari aku pernah, katanya Uqbah bin Haris menceritakan bahwasanya dia menikahi anak perempuan li Abi Ihab bin Aziz, Abu Ihab bin Aziz. Fa'atadhu imra'atun faqalat. Aku pernah, kemudian Uqbah bin Haris dia menyatakan seorang wanita tiba-tiba datang kepada perempuan yang dinikahi oleh Uqbah bin Haris tadi itu. Fa'atatuhu imru'atun faqalat, ada perempuan datang, inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha. Aku dulu pernah menyusui istrinya ini, saya juga pernah menyusui Uqbah. Perempuan tadi bersaksi waktu Uqbah waktu baru menikah dikatakan demikian, ya tidak berkenan dia. Ini qad arda'tu Uqbah wallati qad tazawwaja biha. Aku dulu pernah menyusui Uqbah dan menyusui istrinya itu. Dikatakan kepada Uqbah, faqala lah Uqbah, ma'a'lamu annaki arda'atini. Yun sewu. Ma'a'lamu annaki arda'atini wala akhbartini. Saya benar-benar tidak tahu kalau dulu waktu masih kecil saya pernah disusukan kepadamu. Saya juga tidak tahu kalau istriku ini adalah anak susuanmu. Nate miring tentang kisah niki Pak nggih, Bu. Kebiasaan orang-orang Arab dulu biasa menyusukan anaknya kepada orang-orang yang ada di perkampungan supaya satu tumbuh sehat dan hidup dengan bahasanya orang-orang kampung yang fasih biasaannya. Makanya ada nanti saudara sesusu yang tidak boleh, akan menjadi saudara nanti yang tidak boleh dinikahi. Ternyata Uqbah kejadian menikah dengan saudari sepersusuan yang bersaksi ibunya, ibu sepersusuannya. Uqbah pada waktu itu ya tidak tahu. Lalu Uqbah mengatakan, aku tidak pernah tahu kalau engkau pernah menyusui aku dan istriku. Akhirnya apa? Faraqiba ila Rasulillah. Uqbah ya ndak penak. Ini yang dikatakan orang bahwasanya hati keburukan itu membuat tidak nyaman. Aku ndak penak aku hatiku. Akhirnya piyambakipun raqiba ila Rasulillah, piyambakipun menghadap datang Rasulullah ilal Madinah, fasa'alahu faqala Rasulullah kaifa wa qad qila. Terus pundi Uqbah. Lah ibu itu sampun bersaksi ngoten niku wa qad qila. Namun ngoten Rasulullah. Uqbah sebagai orang yang sudah tertancap kebaikan dalam hatinya langsung mboten penak. Wah berarti aku ngrabi dulurku wedok dhewe, dulur sepersusuan. Akhirnya apa? Fa faraqaha Uqbatu wa nakahat zaujan ghaira. Istrine nanti itu wis dinikahi, wis tresno, iya karena saudaranya ndak tahu, dengan berat hati memang. Kemudian diceraikan istrinya karena saudara sepersusuannya dan memilih menikah dengan perempuan yang lainnya. Gambaran tiang-tiang ingkang boten nyaman terhadap kesalahan ngaten iki kinten-kinten sering terjadi dateng kula dalah panjenengan sami napa mboten? Kathah, Pak. Tapi lek tiang sakniki niku ada banyak bentuk prakteknya manusia. Enten sing etok-etok mboten sumerep, enten sing piyambakipun langsung takut mekaten. Dikatakan ini haram,
Dia takut. Misalkan niki wau nemu beluluk. Beluluke sapa niku? Beluluke Pak Yasni ceblok waktu ibu niki wau. Bukan beluluk lek karo napa? Kambil niku. Nah, ini mau liwat mriki kok arep tak gowo kok ndak penak. Tak takokane Pak Yasni mawon. Pak Yasni, ini ora tak gowo mulih kok gedheke sapa niki wau. Akhirnya tangket misalaken ngeten niki. Kenapa? Mungkin itu adalah buah keimanannya karena tadi itu sudah tertanam kalau buruk hatinya akan terganjal. Masih bersih mekaten. Ceblok sak janjang. Lah ora nek wit kambil ngene. Apa Pak Yasni liwat mau yo? Dipikul digawa mulih ditangketaken. Pak Yasni gadane jenengan niki. Kok uduk aku mau ora ngerah sing kaya ngono tek sapa ya ngono kan. Wis engko teh enten sing pados tak bawa pangsul niki nggih. Mengke lene mboten nggih. Duka niki mengke ngono. Itu karena takut hatinya karena masih bersih. Jadi ketika al-itsmu itu merasa dia itu dosa, dia takut melakukannya. Nah, itu dalam contoh-contoh kecilnya demikian. Maka kalau kita memiliki hati yang seperti itu, bersyukurlah. Apapun itu. Misalkan ada larangan, tidak boleh jual beli di masjid misalkan. Semayana, ayo. Kemudian, ndak penak, kok mboten penak nggih. Benjing teng anu nggih, mriko mawon misalkan. Itu hanya karena pernah dengar tidak boleh ini. Akhirnya tidak mencari yang terbaik. Napa malih ada larangan misalkan ini tadi perselisihan ulama ya katanya. Orang itu daripada dia terjebak dalam keburukan lebih baik menghindar. Banyak kok dalam permasalahan agama menjadi subuhat di kalangan kita karena belum jelas ilmunya. Yang halal sebenarnya sudah jelas, yang haram itu jelas. Tetapi waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Karena dia takut, dia memilih meninggalkannya. Contohnya sing sering masyhur, sing lagi rame kalau wingi masalah musik. Wah, ulama berselisih. Wah, berselisih. Timbang berselisih padha raruwe tak indarane wae. Kira-kira lebih selamat menghindari napa lebih selamat dipun dahar, dipun konsumsi. Contoh malih tirose ngeten iki mboten angsal. Napa sing sering masyhur ing kalangan masyarakat biasanya ngudut. Napa ngudut, Pak? Ngerokok gitu. Wah, ulama iki berselisih kok. Enek sing membolehkan katanya. Ada yang melarang. Padahal para ulama sudah jelas membahas tentang selain al-muskir, sesuatu itu yang memabukkan, homer, mudmin, ada yang disebut dalam istilah syariat itu al-mukhaddirat. Mukhaddirat niku perkawis-perkawis ingkang bisa merusak badan. Apakah itu yang paling beratnya obat-obatan yang terlarang? Termasuk morfin, gitu, morfin, obat-obatan terlarang, ganja dan sebagainya. Mukhaddirat itu bisa jadi sesuatu yang bisa merusak badan, disebutkan oleh mereka para ulama diantaranya gini ku, kayak bahasa Jawa ini ngudut, nyuwun sewu, jamaah tasik kata tasik sing ngudut, ngerokok, niku termasuk nyuwun sewu Pak niki nggih, kula suwun mengke. Ya sampun ngaos ngaji ya ndang di pedot disape ya tasik ngoten iki nyuwun sewu itu termasuk kadang nggih aneh mawon sampun ngaji sunnah tertangkap kamera tertangkap kamera napa dia tertangkap dia masih merokok niku ya termasuk di antara larangan, termasuk yang diharamkan. Para ulama menjelaskan. Tapi perselisihan ulama loh niki. Perselisihan jangan dijadikan dalil. Orang yang peka dan takut, kalau perselisihan ada yang bilang haram, satunya bilang boleh, orang yang hatinya peka itu pasti pilih meninggalkan yang perkara masih diperselisihkan. Ditinggalkan saja.
Ulama ada yang mengharamkan. Bismillah kita tinggalkan. Termasuk itu. Kalau panjenengan cari contoh-contoh yang lain mungkin banyak. Nah itu termasuk. Tetapi tanyakan, fatwakan dalam hatimu. Tetapi merokok ini kan baik. Kalau tidak merokok saya malah tidak bisa kerja. Saya malah budrek. Berarti panjenengan sampun kecanduan rokok namanya itu. Wis kecanduan namanya. Berarti itu sudah rusak. Karena itu rusak pikiran diantaranya. Lek tidak ngerokok, tidak bisa kerja. Berarti namanya malah kecanduan itu. Itulah diantara kerusakannya. Tetapi kan ada dampak baiknya. Berarti panjenengan menganggap itu baik. Lek nyatune baik, nyapa kok ndak panjenengan dum-dumne dulur-dulure panjenengan. Bojone, anake. Lek nyatune kebaikan nyapa ndak panjenengan dumne. Ya bojone ya bagiono lek kowe kebaikan. Nah, pertanyaane sudah jelas merokok membunuhmu. Gitu. Dalam konteks kesehatan ditulis dalam bungkusnya itu. Nah, demikian. Terus kemudian merokok bisa merusak kesehatan misalnya. Terus kemudian syariat jelas jangan engkau menjerumuskan dirimu di dalam kebinasaan. Tapi rokok ini baik, lek nyatone baik dumno. Katanya berbagi kebaikan, bojomu ya bagiono kon ngerokok, anakmu sing cilik ya kon ngerokok, katanya kebaikan. Tapi ojo lek anakku. Nah, berarti tanya fatwa hatimu. Berarti hati kecil mengatakan rokok itu jelek, buruk. Buktine bojone njaluk ndak oleh. Anake sing cilik ngerokok ya dicelwentik. Nyapa kok anake cilik ngerokok diseneni? Omongnya apik. Itu yang dimaksud tanyakan fatwa hatimu. Tanyakan fatwa itu dalam hatimu tentang kebaikan itu ngoten. Itu contoh kecil saja rokok itu. Kalau memang baik menurutmu, kudune lek anake ngerokok ya bene, bojone ngerokok ya bene. Bojone wedok sing ngerokok bojone lanang oleh nganggur, sing wedok karo adang klebis ngono ya bene. Omongnya baik. Loh, kalau ora oleh ben aku dhewe. Loh, itulah hanya tanyakan fatwa hatimu. Sakjane keburukan itu dawuhipun Rasulullah sampun jelas. Ngaten ta? Kata Rasulullah, fatwakan atau tanyakan dalam hatimu. Sakjane keburukan niku sampun dimasukkan oleh Allah dalam hati. Ngoten lho. Itu contoh sederhana. Mekaten. Nggih. Berarti jelek ora oleh dumo anake njaluk ya ndak oleh. Mekaten. Contohnya ngoten niku Pak nggih. Niku dalam konsep agama namanya al-mukhaddirat. Perkara-perkara yang bisa merusak badan dan diharamkan. Maka itu dalam nasihatnya ini sebagai contoh saja dan sekaligus nasihat. Sing tasik ngudut, sing sampun ngaji monggo ndang disapih. Ngoten nggih. Nyuwun sewu, napa tasik enten teng mriki? Mboten wonten nggih. Mboten wonten. Alhamdulillah. Nah. Taib cekap nggih sampun jam 7:04. Cukup nggih. Niki tasik kuwadah. Nah, ngaten berbab-bab. Moga ditutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.